sehari-hari. Iya. Kayak akrab itu gak apa-apa. Oh, iya. Gak apa-apa. Cuma kalau emang di lingkungan umum yang diketahui oleh banyak orang, itu mungkin sedikit diminimalisir lah. Iya. Karena kan emang hati orang beda-beda. Iya. Apalagi kita kan tidak iya. semua bisa menerima candaan kita. Iya, kan masyarakat kan juga beda-beda gitu. Cuma kalau urusan hati sama urusan Tuhan mah kita nggak ada yang tahu lah. Kalau Mungkin mulutnya bilang A tapi hatinya bilang B. benar sekali. Mungkin Kita nggak tahu. dia bilang berisik-berisik tapi di hati sangat sejuk sekali. Wah. aja. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Nah, saya mau tanya juga nih. Jadi di WA saya ada yang mengatakan jualan cendol dawet di neraka laku gak Bu? Nah, menurut Anda ini gimana nih? Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat tidak berkualitas sih menurut saya. Jadi definisi tanya yang penting tapi yang penting ini jadi sebuah benar sekali karena kan emang acara Anda ini tidak bermanfaat kan. Nah, Anda juga tidak berkonsep gitu aja. Jadi kan terserah mau tanya apa Iya. bisa gitu kan ya. Oke, saya jawab cendol dawet di neraka. Iya. Dia mau jualan gitu. Iya, katanya. Di neraka menurut saya Anda tidak akan sempat sih jualan-jualan gitu karena Anda akan disiksa, benar-benar disiksa. Karena kan dosa Anda banyak lah di dunia. Saya pribadi juga banyak dosa di dunia. Mungkin membersihkan diri aja di neraka gitu ya. Diri aja terlepas dari neraka. Nanti kalau sudah di neraka kan di surga baru enak-enaknya. Terserah mau ngapain. Kalau di surga terserah. Pokoknya di neraka kalian kosongkan lah pikiran Anda. Ya ini podcast Pak, podcast. Podcast. Ya kita kedatangan tamu Iya, ini. iya. Ya silakan. Namanya Bang Egil. Di sini kita akan melakukan sebuah perpecahan masalah yang ya sekiranya ya nggak penting-penting banget Ya, lah. Random. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya silakan bertanya. Saya Egil dari NU. Halo, silakan. Pertanyaan saya terkait ini saya kan baru masuk Islam. Masya Allah. Silakan. Ini pertanyaannya sedikit bikin saya bingung gitu. Cuman saya agak sungkan tanyanya. Gak apa-apa. Silakan aja. Nanti, Terbuka sekali. Mau terbuka lagi? Mau? Ini pertama masuk. Silakan. Serius. Kalau kan orang Islam kan sholatnya 6 waktu ya Pak ya. Berapa? 6 waktu benar. Menurut saya 5. Oh 5. Oh beda ya. Salah. Pindah. Beda. Pindah arti jangan dimarahin. Ya kalau namanya juga baru masuk. Iya benar. Kita malu Kalau misal sholat subuh, kan sholat subuh kalau nggak salah jam 5 ya Pak. Kalau bisa kurang. kita bangunnya telat jadi tiba-tiba bangun setengah 8 itu boleh sholat subuh ya Pak. Oke. Gitu. Itu aja pertanyaannya. Iya, itu. Silakan. Terima kasih. Ya, Silakan Bib dijawab nih Bib. Ya, Gimana nih, baru masuk Islam dari kapan kalau boleh tahu? Saya baru masuk Islam ya kemarin. Oh, kemarin. Di masjid. Nah, Zara. Ya, enggak ada sekarang. Ya, silakan. Wah, habibnya penuh dengan canda ini. Dia terbahak-bahak rupanya pemirsa. Menurut ajaran yang saya pelajari sebelum jadi Habib gitu ya. Ya silakan. Enggak tahu sih saya. Biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena ibadah itu urusan Tuhan. Iya, ibadah itu sama kita hanya gimana ya, manusia biasa gitu. Baik, kita memasuki segmen iklan. Iya, iklan. Ini dia iklan Polytron. Anda bingung dengan speaker rumah Anda yang sebegitu kecil? Perkenalkan Polytron. Apa itu? Itu Bu. Polytron. Di sini Polytron memiliki penggerak ganda, 2 speaker sebelah kanan dan kiri, Bu. Ya,
Kalau iklan 2 menit. Paling sebelum ini. Berilah sekarang juga promo 80%. Rem penjualan terpisah. Ya itu tadi beberapa iklan dari Polytron ya, sangat bermanfaat sekali ya MC ya. Iya, sangat bermanfaat, sangat Karena bermanfaat. menurut saya juga punya ini di rumah. Wah. Punya 2. Sapiu. Wah. Kok gini punya Polytron pemirsa? Kira kau rumah. Kita kembali sebuah permasalahan yang universal, tidak hanya satu pihak. Podcast ini ada opening. Oh iya, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Dijedot. Oke, ya Gimana Om? Ya, memiliki sebuah gimana ya permasalahan gini. Katanya mengatakan itu bumi itu datar atau bulat sih? Ya, bagaimana menurut Anda ini? Kalau pada tahun 2003 ada seorang ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John F. Kennedy itu mengatakan bahwa bumi itu bulat. Sedangkan beberapa ilmuwan dari Jepang atas yang bernama siapa ya kira-kira? Guanho Instartok. Nah, itu mengatakan bumi itu datar. Nah, saya sebagai Habib ya mungkin sesuai dari Al-Quran yang ada di ayat ayat juga sih yang ada di sebuah internet ya, mengatakan bahwa ada tuh dalil kalau bumi itu bulat. Cuma saya nggak bisa ya menelusuri bumi gitu, menerawang bagaimana datar atau bulat. Saya juga nggak pernah ke atas atau naik ke astronot. Anda mau ke atas? Gitu. Anda mau ke atas? Mau. Itu pisau di dapur ada gitu. Buat apa pisau? Ya bunuh diri nanti ke atas ada. Oh nggak bisa. Itu mah nggak bisa. Dua bi jangan nangis gitu. Silakan. Maaf setelah. Jadi menurut saya bulat sih sesuai dengan kita kan dari SD sampai sekarang diajarkan dan digambarkan kalau bumi itu kan bulat. Nah cuma keaslian, keefektifan dari informasi itu sangat simpang siur. Banyak versi gitu. Jadi tidak bisa disimpulkan. Jadi pada poinnya kesimpulannya yang MC tanyakan dari awal sampai akhir, saya tidak mengetahui sebenarnya. Jadi kesimpulan dari permasalahan bumi itu datar atau bulat pemirsa. Bumi itu bulat. Soalnya yang bulat itu enak daripada datar. Ya, begitu. Apa? Bumi itu bulat. Iya. Ketimbang dan ya jadi guys, karena lawakannya sedikit garing ya, mungkin di skip aja. Lanjut. Mungkin ada pertanyaan lain. Oke, pertanyaan. Oh ada pertanyaan dari Instagram. Iya. Ya. Instagram. Jadi sebelum kami melaksanakan podcast ini, kami melakukan Q&A di Instastory. Iya. Nah itu banyak sekali yang melakukan memberikan pertanyaan kepada kami. Mungkin bisa dibacakan nanti Habib bisa. Ini menjelaskan sedikit. Iya, ini dari pengguna Safrul Alamin. Oh, Safrul Alamin. Ya, jadi gimana? Tentang bukan tentang agama atau bagaimana ya. Tapi ini tentang bagaimana menurut Habib apa promote di sebuah program itu sangat berguna. Menurut sangat PP itu loh. Sangat relate. Ya, sangat. Jadi gini, kan selama kuliah dari awal itu kan emang saya terjun ke HIMA. HIMA merupakan himpunan mahasiswa sedang di mana setiap proker-proker dari HIMA selalu ada pencarian dana itu selalu lewat PP atau yang dikatakan paid promote. Nah, menurut saya PP atau paid promote itu sangat-sangat tidak bermanfaat. Dikarenakan pertama sangat menguras tenaga. Menurut saya pribadi ya, karena kan kita di grup kan di share kayak poster, caption, siapa aja yang di tag, terus siapa aja yang
di tag untuk jadi PJ. Nah, ini sangat menguras tenaga banget dan membingungkan saya kira kan caption banyak terus belum lagi kalau kita lagi sibuk terus kita dapat notif dari PP tersebut kita kan scroll ke atas belum lagi kalau tenggelam belum lagi kalau ada candaan-candaan gitu jadi menurut saya menguras waktu banget dan bisa dikatakan tidak bermanfaat. Terus yang kedua mungkin PP itu sedikit tidak bermanfaat karena uangnya sedikit. Mungkin kalau saya pernah dengar di TikTok pernah nemu cara efektif mengembangkan paid promote itu seperti apa lah. Menurut saya dari link tersebut bisa dimanfaatkan sih. Seperti kemarin tuh nemu kayak jual-jualan gitu. Terus selain paid promote juga bisa kita menyebarluaskan broker tersebut kepada khalayak umum khususnya di pengusaha-pengusaha biar bisa dicarikan dana yang nggak berguna banget sih karena gini loh kan promo kan di upload di masing-masing Instagram para panitia. Itu sering gitu. Nah itu kan panitia itu ada yang punya followers banyak, ada yang followersnya dikit juga, Ada yang followersnya nah followersnya bot juga lah 5.000 kan followersnya bot. Bisa umpama nih bapak yang punya followers sedikit atau followersnya bot. Nah, ini kalau ngepost siapa yang mau lihat? Apakah bot? Bot apakah mau mensupport kita? Apakah bot mau membikinkan sebuah acara untuk mensukseskan acara kita? Kan tidak. Yang lihat juga siapa? Ini bot, followersnya juga dikit. Kalau mau PP di sini siapa yang mau lihat? Jadi gak efektif gitu loh. Iya. Kalian bisa tuh jualan di kampus, terus bisa jualan di luar. Atau juga kalian kan ini prodi Manajemen perhotelan bisa masak. Kalian bisa bikin produk sendiri gitu. Kalian bisa bikin produk sendiri dijual, kan juga ada pelajaran sales and marketing. Itu bisa kalian rencanakan lah bagaimana kalian marketing dari produk kalian sendiri. Jangan selalu PP. Kasian juga ya. Misalnya kalau telat PP gitu atau nggak Apalagi PP. kalau telat PP guys, kalian didenda. Saya pernah denda sampai 140.000. Barusan ini baru PP saya 150 loh. Bayangin bang 150 bang. Aduh mama, ya coba baju hitam bikin saya terpana. Jadi gitulah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Menurut saya PP tidak berguna. Ya ini hanya sebuah argumen pemirsa argumen. Iya, argumen saya pribadi. Ini bukan hanya itu bukan menyinggung tapi hanya sebuah argumen. Jika ada tersinggung berarti Anda tidak dewasa. Iya, kalian boleh berargumen. Anda boleh berargumen, terserah Anda. Gak apa-apa. Toh argumen kita juga beda kan? Iya benar sekali. Durasinya berapa Pak? Kalau 15 menit baru berapa? 13 boleh sekali. Pertanyaan terakhir. Ya pertanyaan terakhir ini Bilsa, bagaimana menyikapi dosen yang rewel? Nah, Ini itu dia. ini sebuah polinema di mahasiswa ini ya. Ini emang bukannya politeknik. Oh salah ya. Maaf. Bukan ya. Oke, menyikapi dosen yang Rewel. kemarin tahu nggak sih Gimana? ibu-ibu? Jadi gini, guys, itu apa kalau boleh tahu? Jawab. Alhamdulillah. Ini tanya Ini saya lagi podcast. Say hi dulu, say hi. Saya dulu. Ini perkenalkan ini kan bantu kita. Ini konsumsi kita guys. Ya. 15 menit buat kasih konsumsi. Begonos. Belum. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan, Iya. iklan dulu. Iklan pemirsa. Silakan iklan. Iya. Iklan apa itu? Iklan Polytron. Polytron lagi. Anda bingung dengan speaker yang begini-begini saja? Perkenalkan Polytron Linear.
dengan 2 speaker di kanan dan kiri, bagus dengan suara yang begitu bass. Anda bisa mendengarkan sebuah lagu tidur yang bisa menidurkan Anda sampai ke surga. Ya, Jika Anda membelinya sekarang, Anda mendapat diskon 80%. kalau Besok? kalau Besok, itu berapa? besok minus 20%. 20 makanya beli Sekarang juga. Tapi maaf, remote dijual terpisah. gitu ya. Ya, kembali ke segmen Close the Door. 1, 3, 2, 1, close the door. Kejedot ya. Tahu lah saya. Bareng-bareng aja. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Iya. Jadi menyikapi dosen yang agak rewel, kalau menurut saya pribadi ya, Iya, karena ini iya. melupakan pengalaman saya Iya, banget. iya. Kemarin tuh ada matkul, Iya, salah satu matkul semester 4. Sensor Itu ya, sensor ya. merupakan saya sebuah kayak project bikin produk gitu. Nah itu dosen saya rewel banget, bikin ini, bikin itu, setiap pertemuan harus mempresentasikan hasil dari pertemuan itu. Belum lagi kelompok saya yang tidak begitu niat, banyak yang kerja, banyak yang tidak begitu mengerjakan kuliah. Menghiraukan gitu ya. Ya, singkat cerita nih. Iya, Singkat iya. cerita Iya. pada hari H itu presentasi terakhir. Iya, iya. Nah, saya itu dipermalukan gitu di depan anak-anak. Wah. Ini gimana? Kalian sebagai kelompok kok bisa produknya terjual cuma segini? Dibandingkan yang lain produknya terjual 50 lebih. Kalau nggak dia kok sedikit ke Papua ya. Gimana? Logat Anda nggak sedikit Oh, iya. ke Papua. Ya, ini merupakan bahasa. Oh. Bahasa Toleransi. Toleransi. Ada bineka tunggal ika. Balik lagi ya, bisa saya Gimana? ceritakan. Dipermalukan banget itu. Wah. Karena kan, tapi saya membela diri pribadi Wah, ya. iya. Karena saya kan sebagai ketua itu kayak kerja sendiri. Wah. Dengan kelompok lain. Nah, itu tuh nggak adilnya itu kok nilai saya jelek gitu. Iya. Karena kan effort saya yang tinggi Wah, ketimbang iya. kelompok saya yang lain. Toh juga perjualan Hamid seminggu sebelum presentasi akhir. Iya. Itu sudah terjual 50. Wah, sudah di luar ekspektasi dari saya pribadi. 50. Tapi setelah saya terjual 50 itu masih cerewet dosennya. Aduh. Dosennya juga itu ngeceng saya. Wah, menarget Anda. Ya, tiba-tiba saya dijemur di bawah terik matahari tanpa diketahui sebab loh. Itu kenapa gitu. Terus nggak sampai di situ aja, yang sensi banget sama kelompok saya. Tapi ketika saya mengumpulkan laporan PKL ke salah satu dosen saya, iya. ini ya, nah, itu kayak judes banget gitu. Padahal saya juga udah sopan. Saya udah permisi Bu, di mana tempatnya ibu ini gitu. Coba kamu lihat sendiri namanya. Dijawab gitu kan gak sopan gitu. Saya coba, ini orang kenapa gitu. Mungkin gitu sih. Terus menyikapi dosen yang seperti itu, mungkin dari saya Solusinya gimana ini? solusi. Iya. Nah, mungkin diturutin aja ya maunya. Kalau nggak gitu nilai kita jelek. Kalau kan kita ngulang bayar lagi, susah lagi. Belum lagi orang tua kalau kerja banting tulang, tapi bayarnya cuma buat kita kan kasihan. Belum lagi buat keluarga, buat makan, buat ini itu kebutuhan kan juga banyak. Jadi ya nurutin aja lah. Kalau emang kalian baper banget dan sebel banget gitu mungkin ya terima aja dengan lapang dada, gak usah dihiraukan lah. Biarin omongan itu keluar masuk ke telinga gitu. Jangan sampai di otak apalagi di hati. Jangan sampai gitu sih menurut saya. Jadi ya permasalahan dari dosen yang cerewet ini hanya diturutin aja gitu. Nah, ya kalau memang kalian berontak itu bakal kemana-mana masalah. Kalian mencoba, kalian berontak di depan kelas, anak-anak kan jadi sensi kepada kalian. Ini anak berani ya sama dosen. Jadi berpikir buruk kepada kita. Terus IPK kita ceria bagi mahasiswa. Terus bagi dosen bakal
mampu juga ke kita. Iya. Jadi kita dikasih nilai jelek juga. Terus belum lagi kalau dosennya emang sakit hati banget dengan pemberontakan kita, nanti dosen lainnya bakal tahu, Iya, tahu. bakal Akhirnya dianggap juga- domba juga. Emang ngecap kita jelek juga. Iya, kalau emang dari tingkatan kita kan gitu, dosen terus ke sesama dosen, terus ke dekan, terus direktur, wah itu Wah. bahaya sekali kita mencoreng nama kita sendiri di sebuah universitas. Wah, Turutin aja, Turutin kita aja, ini guys. berada di bawah lah Iya. ini. Katakan gitu, berada di bawah. Kan namanya juga murid terhadap guru gitu kan ya. Kita mau menghormati guru kita gitu. Ya tidak nggak pemirsa. Jadi mau lu salah ya harus minta maaf. Nah, benar. Harus minta maaf itu, jangan sampai gerudel gitu. Iya, apalagi sampai membuat onar sampai dosen itu marah gitu pada kita. Ikhlaskan juga besok bakal ada balasannya. Iya, itu kan namanya juga menimba ilmu itu pasti ada iya seperti naik gunung gitu kan ya, bisa ada rintangan di setiap itu, tapi kalau kita sudah sampai puncak Nah, menikmati itu semua. Turutin aja. Yang penting kalian jangan seperti yang nakal-nakal lah. Pokoknya semua diturutin meskipun sebelum ada masalah. Kan masalahnya timbul dari tugas. Tugasnya sih kerjain aja. Nggak Itu usah toh ya juga males-malesan. buat kamu sendiri. Iya, meskipun gak berguna sih produknya sekarang. Iya, tapi Produknya sekarang mah apa nggak ada yang beli juga kalau emang diterusin lagi produksinya. Gitu sih. Jadi ya intinya ikutin aja. Let it flow. Oke, Let it flow. ya itulah pemirsa segmen terakhir kita podcast close the door. Close the door. Nah, ya udah. Bye bye sampai part selanjutnya. See you next time.